Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jalul Haji Prakoso, salah satu tenaga pendidik di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan kajian bidang ekonomi publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu muatan kajian dalam bidang keilmuan ekonomi publik. Materi ekonomi publik sendiri akan diperoleh mahasiswa di Prodi Ekonomi Pembangunan dengan bobot 3 SKS. Materi ini penting atau bidang keilmuan ekonomi publik ini penting dipelajari oleh mahasiswa ekonomi pembangunan karena didasarkan dari kondisi kegagalan pasar yang terjadi akibat konsep ekonomi konvensional tidak bisa memenuhi ketersediaan barang publik. Nah, pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah dan juga materi yang akan kita pelajari selama pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14 nantinya. Materi ekonomi publik ini akan diperoleh mahasiswa dengan harapan nantinya mahasiswa akan memiliki sikap pengetahuan dan juga keterampilan umum serta keterampilan khusus yang mencerminkan bahwa mahasiswa mengetahui konseptual ekonomi publik secara komprehensif dan juga mampu mengimplementasikan dari teori-teori ekonomi publik dalam kehidupan real. Selain itu, capaian pembelajaran lulusan yang akan diperoleh mahasiswa atau yang akan didapatkan mahasiswa adalah mahasiswa mampu melakukan kajian atau mampu mengkaji terkait dengan isu-isu strategis dalam ruang lingkup ekonomi publik. Materi akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan dan setiap pertemuan mahasiswa akan mendapatkan ceramah pembelajaran dan juga studi kasus yang akan disampaikan melalui media pembelajaran baik secara langsung maupun media pembelajaran dengan e-learning. Referensi buku yang bisa mahasiswa gunakan dapat mahasiswa peroleh melalui beberapa referensi buku cetak seperti bukunya Pak Guritno Mangkusubroto, cetakan BPFE UGM. Selain itu, ada buku yang sifatnya soft file atau buku elektronik yang nantinya akan saya sampaikan kepada mahasiswa merupakan karangan dari Joseph Stiglitz yang berkaitan dengan ekonomi in the public sector. Pada kesempatan selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan rule of thumb atau cara mainnya ketika mengikuti perkuliahan ekonomi publik ini. Nah, dengan konsep DIA yang sudah dijabarkan sebelumnya, yaitu delivery, interaction, dan juga evaluation, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran selama 90 menit kali 2 untuk muatan 3 SKS. Nah, dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa akan mendapatkan materi ceramah dari dosen yang selanjutnya diikuti dengan materi diskusi yang berasal dari case study yang dibawakan oleh dosen yang bersangkutan. Selain itu, interaksi yang akan dibangun oleh dosen dan mahasiswa bertujuan untuk membahas terkait dengan case study yang sudah didiskusikan sebelumnya untuk mengetahui jawaban dari setiap case study yang sudah didiskusikan. Nah, pada akhir sesinya, mahasiswa akan melakukan evaluasi dari setiap pertemuan tersebut. Evaluasi akan dibawakan dalam bentuk kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang diajarkan. Evaluasi tersebut dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-learning Universitas Tidar yang sudah disediakan.
Sehingga dari rangkaian pembelajaran tadi, mahasiswa mendapatkan hak-haknya secara penuh, mulai dari materi pembelajaran, diskusi dengan dosen yang terhimpun, dan juga evaluasi dari pemahaman yang mereka dapatkan. Untuk itu, kami berharap penyampaian awal deskripsi mata kuliah ini bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan suasana pembelajaran interaktif dalam kelas yang akan dimuat di dalam penyampaian micro teaching terkait dengan mata kuliah ekonomi publik ini. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan kita, materi perkuliahan ekonomi publik, berkaitan dengan pertemuan pertama, yaitu terkait dengan konseptual atau framework dari ekonomi publik. Kenapa mata kuliah ini kita pelajari di Prodi Ekonomi Pembangunan? Karena ini adalah mata kuliah yang bicara terkait dengan kegagalan pasar, atau kenapa pemerintah itu dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi, karena sebenarnya sudah ada sistem ekonomi yang berjalan. Namun ketika ada kegagalan sistem pasar, maka muncul konsep ekonomi publik, di dalamnya nanti ada peran pemerintah. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan framework ekonomi publik, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama, agar nanti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu sudah sesuai dengan agreement di awal. Jadi nanti tidak ada istilahnya mahasiswa komplain terkait dengan penilaian yang saya berikan ataupun pembelajaran yang saya sampaikan, karena di awal sudah saya sampaikan bentuk agreement. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS, kemudian kita akan menggunakan konsep ceramah, kemudian diskusi dan evaluasi, ada 3 tahapan, sehingga teman-teman akan mendapatkan materi awal dari saya. Setelah materi awal dari saya sampaikan, kemudian nanti akan ada diskusi singkat antara saya dan teman-teman, dari yang ketiga nanti ada bentuk bahan evaluasi. Nah, kemudian capaian pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan mampu untuk memahami kenapa toh ekonomi publik itu harus kita pelajari di Prodi Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Karena sekali lagi, ketika kita bicara terkait dengan konsep makroekonomi, di dalamnya ada sistem ekonomi pasar sering kita sebut. Nah, ketika sistem ekonomi pasar itu berjalan, ada aktivitas yang tidak bisa terpenuhi. Apa yang tidak bisa terpenuhi, salah satu contohnya adalah public goods, barang-barang publik. Nah, keberadaan barang publik itu menyebabkan kegagalan pasar. Maka muncul mata kuliah atau ilmu terkait dengan ekonomi publik. Itu yang akan saya teman-teman dapatkan di akhir sesi perkuliahan ini. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah itu kami sesuaikan atau kita sesuaikan dengan kontrak perkuliahan yang ada di dalam kurikulum Prodi Ekonomi Bangunan. Artinya sudah sesuai dengan apa nanti keterampilan umum kalian, keterampilan khusus kalian, dan kemampuan kalian yang akan didapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian rule of thumb-nya akan ada bentuk penugasan setelah pembelajaran nanti disampaikan. Jadi ada tugas yang sifatnya individu dan kelompok, kemudian ada juga project based learning yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Apa? Bisa dipahami? Oke, materi pembelajaran atau materi di pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep dasar ekonomi publik. Dan ketika kita sudah mempelajari konsep dasar ekonomi publik, maka kita akan bicara terkait dengan peran pemerintahan. Artinya ketika ekonomi yang secara konvensional tadi gagal, maka harus ada peran kelembagaan, yaitu peran kelembagaan. Di sini seperti yang kita sebutkan, yaitu pemerintahan. Oke, nah ini kalau kita bicara terkait dengan sistem pasar, atau yang sering kita bahas di dalam mata kuliah makroekonomi.
Artinya kalau kita bicara di dalam konsep makroekonomi, pasti kita akan bicara terkait dengan aktivitas ekonomi itu pasti ada pelaku. Kemudian pelaku ekonomi kalau kita rumuskan, setidaknya dalam ekonomi sederhana ada rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen. Itu pelakunya. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah melakukan aktivitas ekonomi. Di mana letaknya? Di dalam aktivitas pasar. Baik pasar barang dan jasa ataupun pasar faktor produksi. Kemudian dari aktivitas antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen secara agregat tersebut akan menghasilkan bentuk aktivitas. Apa bentuk aktivitasnya? Ada distribusi barang dan jasa, ada distribusi uang, kemudian ada distribusi faktor produksi, capital, labor, dan juga teknologi. Kemudian ada juga distribusi uang dalam imbal balik penggunaan faktor produksi tersebut. Dalam ekonomi sederhana atau sistem ekonomi yang konvensional atau sistem ekonomi pasar disebutkan seperti itu. Nah, seperti di dalam slide yang ada di depan, teman-teman ketika kita melihat visualisasinya, saya sampaikan, ini adalah subjeknya, pelakunya dalam aktivitas ekonomi pasar, rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi yang melakukan aktivitas secara agregat atau secara bersama-sama. Tidak mungkin hanya satu atau dua, tapi secara bersama-sama dalam ruang lingkup negara. Kemudian apa aktivitasnya? Nanti akan ada dua aktivitas di sini. Aktivitas di pasar barang dan aktivitas di pasar faktor produksi. Let's say misalkan kita bicara interaksi yang pertama. Ada rumah tangga konsumsi membutuhkan barang dan jasa. Kemana mereka akan mencari barang dan jasa tersebut? Ke pasar. Pasar bentuknya apa? Ada pasar yang, kalau teman-teman lihat, ada pasar yang sifatnya tradisional, kemudian pasar yang sekarang postmodern, sekarang kita kenal dengan istilah marketplace. Itu bentuk pasar kan? Pasar yang teman-teman mungkin sekarang gunakan dan lebih cenderung lebih sering digunakan, yaitu marketplace. Nah, itu apa yang kita transaksikan adalah barang dan jasa. Barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumsi dan disediakan oleh rumah tangga produksi. Bentuknya apa? Banyak, beraneka ragam. Ada barang-barang pertanian, ada barang-barang pertambangan, ada barang-barang untuk pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Itu semuanya terjadi di mana? Di pasar barang dan jasa. Nah, ketika kita bicara aktivitas di pasar barang dan jasa, di situ ada interaksi ekonomi. Istilahnya ada mutantis dan mutandis. Apa itu? Ketika kita bicara transaksi ekonomi, barang yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dari pasar, maka tanggung jawab rumah tangga konsumsi kepada rumah tangga produksi apa? Menyerahkan sejumlah uang. Artinya ada arus uang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Kemudian imbal balasnya atau imbal baliknya adalah ada aliran barang dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Di sini ada dua arus atau dua stream. Yang pertama stream uang dan yang kedua stream barang. Nah, kemudian kalau ini di fase faktor produksi ketika kita bicara terkait dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan bagaimana rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa, maka dia butuh input atau intake untuk menghasilkan baju yang kalian pakai, untuk menghasilkan handphone yang kalian gunakan, untuk menghasilkan laptop yang kalian gunakan, maka rumah tangga produksi itu butuh input atau intake berupa faktor produksi. Apa bentuknya? Bisa capital, bisa labor, dan juga teknologi. Nah, ketika ada faktor produksi, capital, labor, dan teknologi, siapa yang menyediakan? Rumah tangga konsumsi juga. Artinya akan ada aliran tiga hal tadi, capital, labor, dan juga teknologi dari mana? Dari rumah tangga konsumsi. Mengalirlah ke rumah tangga produksi sebagai intake atau inputnya. Balas jasanya apa? Balas jasanya ketika rumah tangga produksi menggunakan tenaga kerja, maka dia harus bertanggung jawab untuk membayarkan wage, upah. Kemudian ketika rumah tangga produksi menggunakan capital, dia harus membayarkan interest rate, tingkat bunga yang dijanjikan, atau profit yang dijanjikan kepada pemberi modal. Kemudian kalau kita bicara teknologi, biasanya apa? Royalti atau rent, sewa, terhadap teknologi yang digunakan. Nah, itu berarti ada aliran barang juga, dan ada aliran uang, tapi bentuknya berbeda dengan yang di atas. Itu siklus dalam aktivitas ekonomi pasar. Jadi
visualisasi tadi yang saya sudah sampaikan, kemudian saya pindahkan ke dalam bentuk ilustrasi dalam papan tulis ini. Nah, saya akan menyampaikan dari sistem pasar yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa kok bisa gagal pasar dalam menyediakan komoditas tertentu. Ada barang-barang yang tidak bisa dipenuhi dengan konsep sistem pasar ini. Let's say kalau kita bicara terkait dengan pasar komoditas, tadi saya sampaikan, ketika rumah tangga konsumsi mengkonsumsi komoditas, misalkan baju baju, laptop, handphone, dan lain sebagainya, mereka pasti harus memberikan atau dia harus merelakan sejumlah kemampuan ekonomi mereka atau nilai uang dari yang mereka miliki untuk mendapatkan handphone, untuk mendapatkan baju. Seperti kalian kalau bertransaksi di marketplace dan lain sebagainya, kalian harus punya kemampuan ekonomi dalam bentuk uang. Artinya kalian harus memberikan sejumlah uang, ada arus uang dan ada arus barang. Nah, sedangkan ketika kita bicara terkait dengan salah satu bentuk barang yang tidak bisa disediakan dalam sistem pasar ini, itu artinya ada kegagalan dalam arus uang, maka ada kegagalan juga dalam penyediaan arus barang. Artinya ada kegagalan dalam siklus uang dan barang yang harusnya terjadi di dalam sistem ekonomi pasar. Nah, misalkan kalau kita bicara terkait dengan contohnya, contoh barangnya adalah barang publik. Barang publik, contohnya apa teman-teman? Jalan, kemudian bendungan, ini yang bentuknya barang, kemudian yang ketiga adalah bentuknya jasa, keamanan, kemudian keempat, layanan kesehatan. Oke. Saya berikan contoh yang jalan. Ketika kita bicara jalan, maka rumah tangga konsumsi butuh nggak dengan jalan? Rumah tangga produksi butuh juga. Mereka butuh dalam aktivitas logistik atau distribusi. Kebutuhan barang namanya jalan. Tapi ketika kita bicara apakah jalan itu bisa disediakan dengan konsep sistem pasar seperti ini? Tidak. Karena kalau kita bicara, misalkan semua orang sebagai konsumen jalan, artinya semua orang akan butuh yang namanya jalan. Ketika kita bicara jalan, apakah nanti ketika ada produsen atau rumah tangga produksi menghasilkan jalan, apakah ada kemauan untuk membayar dari si pengguna jalan? Apakah si pengguna jalan akan mau ketika jalan itu diberikan kepada swasta, kemudian kita harus membayar setiap akan lewat jalan? Yang mengkoneksikan antar satu kabupaten, antar provinsi, antar pulau. Ketika barang itu menjadi barang privat, berarti kan harus ada kemauan untuk membayar, ada kemauan siklus uang, dan ada kemauan menerima barang yang digunakan. Ketika dalam sistem ekonomi pasar itu tidak terjadi, maka ketika barang publik ini diserahkan kepada pasar, dia tidak akan bisa disediakan. Karena yang pertama, kalau dari sisi konsumen tidak akan mau membayarkan sejumlah uang. Yang kedua, ketika kita bicara memproduksi jalan, itu butuh cost-nya yang tinggi. Harus membebaskan lahan, membangun infrastrukturnya. Ketika semuanya disediakan oleh swasta, maka tidak akan ada yang mau untuk membayar dengan sejumlah uang tersebut. Maka dalam konsep ini ada istilah kegagalan pasar karena adanya public goods. Karena tadi kalau di dalam sistem pasar harus ada transaksi uang dan barang. Sedangkan kalau di dalam kalau ada barang-barang publik yang saya sebutkan ini tadi, mereka tidak bisa menyediakan atau sistem pasar atau sistem ekonomi secara konvensional tidak bisa menyediakan. Contohnya jalan yang ada di depan kampus kita ini. Apakah setiap kita lewat harus membayar? Enggak. Ketika kita mau jalan dari sini ke Jawa Timur, kalau tidak lewat tol ya, kalau sekarang ada konektivitas tol, meskipun itu juga milik BUMN. Tapi ketika kita bicara kondisi jalan dari sini sampai ke Jawa Timur, itu kan sudah ada disediakan oleh pemerintah. Maka sekali lagi, ketika anggapannya belum ada jalan dari sini sampai Jawa Timur, tidak mungkin ada pihak swasta yang mau membangun jalan. Karena infrastrukturnya mahal,
nanti ketika dibayar kepada masyarakat, belum tentu masyarakat mau membayar semuanya. Bagaimana caranya? Apakah harus kita buat portal kayak gitu? Kan enggak juga. Yang mau lewat dibukakan portalnya. Kan itu sistem yang sudah sangat kuno. Maka ketika barang-barang ini tidak bisa disediakan dengan sistem pasar. Contohnya yang kedua, layanan jasa keamanan. Siapa yang mengamankan atas Kamtibmas di negara kita? Ada aparat kepolisian, TNI dan Polri. Apakah masyarakat ketika mendapatkan keamanan dari aparat negara itu kemudian membayar kepada aparat negara? Imbal balasnya iya, dalam bentuk pajak. Nanti kita akan bicarakan terkait dengan kondisi. Oke, jadi setelah saya sampaikan terkait dengan terjadinya kegagalan pasar akibat adanya barang publik tadi, maka kita tidak bisa menyerahkan begitu saja sistem ekonomi pasar kepada para pelaku pasar tadi. Ada rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Maka ketika kita bicara kegagalan pasar, harus ada peran tambahan pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonomi kita. Pertanyaannya, siapa mungkin yang akan menyediakan keberadaan atau ketersediaan barang dan jasa secara publik tadi? Mungkin hingga bisa memberikan jawaban. Pemerintah, Pak. Pemerintah. Nah, kenapa pemerintah bisa atau mampu menyediakan ketersediaan barang publik tersebut? Karena pemerintah memiliki peran untuk menghimpun pajak dari masyarakat dan menyalurkan pajak itu nanti melalui barang atau jasa publik. Oke, ya, terima kasih. Jadi, kalau kita bicara ketersediaan barang publik tidak bisa diserahkan kepada sistem ekonomi pasar. Maka siapa yang harus berperan? Harus ada satu entitas lagi dalam aktivitas ekonomi tersebut. Siapa? Yaitu pemerintah. Maka di sini harus ada tambahan, yaitu peran pemerintah dalam melakukan controlling terhadap aktivitas ekonomi. Maka dalam hal ini sekarang entitas pelaku ekonomi tidak hanya dua, tapi ada tiga. Rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan pemerintah. Tujuannya untuk apa? Toh? Sekali lagi, pemerintah tujuannya adalah untuk menyediakan barang-barang. Oke, jadi teman-teman, itu terkait dengan framework kenapa kegagalan pasar itu menjadi penyebab utama kita harus mempelajari mata kuliah ekonomi publik. Karena sekali lagi, di dalam makroekonomi, sistem ekonomi konvensional sudah menjelaskan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi. Sedangkan ada satu komoditas atau satu unsur yang sistem pasar tidak menyediakan, yaitu barang publik sifatnya. Nah, dari konsep itulah, maka kita akan mempelajari secara mendetail dan mendalam terkait dengan konsep ekonomi publik. Kita akan mempelajari seluk-beluk kenapa harus ada pemerintah, kemudian nanti ketika kita bicara pemerintah, maka kita akan bicara terkait dengan peran pemerintah, ada peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kemudian nanti kita akan juga bicara terkait dengan aktivitas yang akan berdampak terhadap kondisi eksternal maupun internal, ada istilah eksternalitas, baik positif negatif, dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan awal kita kali ini. Terima kasih banyak, dan sekali lagi, setelah pembelajaran, maka ada bentuk evaluasi. Nanti silakan teman-teman cek di dalam Elita kalian masing-masing, atau e-learning Universitas Tidar, yang sudah saya sediakan bentuk evaluasi pertanyaan, yang teman-teman bisa akses, kemudian nanti kerjakan evaluasi yang sudah saya sediakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.